Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin bahwa pada kenyataannya itu ego itu tidak ada ya. Dalam artian kan hanya ada satu kan aku itu kan, yaitu akunya Tuhan kan. Sementara yang lain itu tidak punya aku. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang terjadi itu kan sebenarnya rasionalitas yang sewenang-wenang. Jadi rasionalitas yang sewenang-wenang itu kemudian memfikskan dirinya gitu ya. Jadi, nah kebiasaan memfikskan diri itulah yang kemudian tuh lama-lama dihayati sebagai ego gitu ya. Kebiasaan memfikskan diri. Jadi itu sebenarnya produk dari pikiran gitu kan. Dia semacam katakanlah postulat atau aksioma gitu ya, yang menjadi landasan perilaku. Makanya dia tidak abadi, makanya dia sifatnya itu rapuh ya, rapuh. Makanya ketika kena cahaya yang asli, dia lenyap karena memang nggak ada gitu. Lenyap karena memang tidak ada. Itu pokoknya ya. Jadi dengan rasionalitas yang fix tadi, itu kemudian kita sebenarnya sedang, kalau secara positif ya, sedang kursus mengalami neraka, gitu kan. Sedang kursus mengalami penderitaan. Jadi dan itu kita anggap kita anggap sebagai kenyataan gitu ya. Makanya kalau di sini ditulis, jika orang melepaskan kesombongan pikiran, rasionalitas yang sewenang-wenang itu, ego pun larut. Ego pun larut gitu ya. Maka itu Hawking ya, di buku yang mana gitu ya, kayaknya di buku Healing and Recovery. Di situ dia memversuskan antara thinkingness dan consciousness. Artinya ego itu produk dari thinkingness gitu ya. Sementara kesadaran itu melahirkan intelektualitas. Jadi ada thinkingness itu ini melahirkan rasionalitas gitu ya. Sementara consciousness itu melahirkan intelektualitas. Intelijensi ya. Intelijensi. Jadi kecerdasan gitu ya. Tapi kecerdasan yang sifatnya itu sebenarnya kan rasionalitas ini kan kecerdasan yang sifatnya artifisial kan. Tiruan. Sementara intelijensi itu kecerdasan yang kalau secara tasawuf begitu. Kecerdasan itu alim gitu ya. Alim. Kecerdasan yang istilahnya siapa itu ya, Ghazali gitu ya, alkemis, sebuah proses interaksi gitu ya, interaksi antara subjek dan mahasubjek itu melahirkan, menumbuhkan kecerdasan. Sementara thinkingness ini tidak perlu kita terhubung dengan keilahian gitu ya. Kita bisa langsung berpikir. Artinya dia tidak berzikir kan gitu ya. Kalau consciousness ini kan mestinya itu dia berzikir dulu, baru kemudian dia tafakur,
Nah, baru tumbuhlah intelijensi gitu. Tetapi kalau rasionalitas kan enggak. Dia hanya mengikuti dogma tertentu, lalu dogma tadi difikskan dengan realitas kan. Lalu akhirnya tuh sampai pada kebenaran yang hitam putih. Kebenaran yang dalam logika either or gitu ya. Logikanya kan logika either or. Logika anti kontradiktif, anti paradoks gitu kan. Anti kontradiktif, anti paradoks. Itulah yang disebut dengan memfikskan gitu ya. Memfikskan. Jadi tidak mungkin tuh punya intelijensi kalau dia tidak tidak berzikir gitu ya. Tentu saja berzikir dalam pengertian yang murni, semacam katakanlah kontemplasi, meditasi, macam-macam itu, baru tumbuh intelektualitas. Oke, itu ya satu poin dari Hawking gitu. Jadi di sini yang disebut dengan kesombongan. Kesombongan adalah dasar dari ego. Makanya kalau ini ya, kemarin tuh kita lagi di kantor grounded ayat-ayat tentang kafir. Ayat-ayat tentang kafir itu di Quran 500 ayat. 500 ayat itu redaksinya itu punya keseragaman. Yang disebut orang sombong itu dalam bahasa sekarang itu, kalau bahasa dulu kan sombong itu menolak kebenaran. Ya, toh? Kalau bahasa sekarang itu reduksionis. Reduksionis itu bukan apa? Sebenarnya lebih tepat pada mereduksi kenyataan. Mereduksi kenyataan. Ya kan? Itu kan mirip kerjanya para positivisme gitu ya. Secara ideologi nih ya, bukan secara praktis. Secara praktis, positivisme itu sangat berguna. Dia menghasilkan banyak peralatan, ya toh? Tapi secara ideologis itu berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman saya mengkritik positivisme, itu mengkritiknya sebagai ideologi, bukan pada tataran praktis gitu ya. Misalnya positivisme gitu pada tataran praktis gitu ya. Kita berpikir ya lapar ya makan gitu kan. Nggak perlu berdoa gitu kan. Toh sama-sama kenyangnya kan. Sama-sama kenyangnya. Itu tataran praktisnya. Tetapi secara ideologis itu berarti kita menumbuhkan anania kita bahwa tindakanku adalah penyebab hilangnya kelaparanku gitu kan. Anania kan muncul dari hal semacam itu, bahwa tindakanku menjadi sebab dari hilangnya rasa laparku gitu. Itu kan reduksionis. Apa iya? Apa iya tindakanmu itu bisa menghidupkan sistem saraf lapar dan kenyang gitu. Ya kan? Tetapi karena kepentingan promosi, biar viral bahwa warung ini menyebabkan ini, ya kita lakukan itu. Maka sebenarnya yang diperlukan memang ini adalah kita mesti memahami istilah reduksionis ini gitu ya. Ini perlu belajar filsafat. Ini perlu belajar filsafat. Jadi kaum reduksionis ini
Ini secara filsafat disebut sebagai kafir secara epistemologis. Dia kafir secara epistemologis. Dan itu saya kira orang awam udah tahu gitu. Makanya tahun lalu ada ajakan, ya, ada ajakan dari Profesor Jarkarsi Hamid, Rektor Unida Gontor, mengajak umat Islam, semua manusia lah, mari beragama dengan pikiran gitu, secara epistemologis, biar tidak biar bisa menilai gitu, apakah perilaku saya ini didasari oleh paradigma reduksionis atau paradigma holistik gitu. Ya kan? Dan itu orang tidak pernah diajak ke sana gitu. Masyarakat termasuk industri pengembangan diri itu sebagai pelopornya, dia tidak pernah mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kemampuan abstraksi gitu ya. Sampai pada level tatanan mampu mengabstraksi ideologi, mendekonstruksi, ya kan? Kan tidak pernah diajak gitu. Masyarakat terus-menerus dibombardir dengan hal-hal yang sifatnya praktis, teknis, do and don't gitu kan. Seolah-olah bahwa dengan itu persoalan selesai. Ya, jangka pendek iya. Tapi sebenarnya pendekatan semacam itu tidak cocok diterapkan pada masyarakat yang beriman gitu. Nggak cocok sama sekali. Dia nggak cocok. Masyarakat beriman itu perilakunya tidak diukur dari hasil, ya toh? Perilakunya itu diukur dari kecocokannya dengan visi keimanannya kan. Kan seperti itu. Orang beriman itu tidak diukur dari hasil yang didapat. Itu ya kalau berhasil sih alhamdulillah gitu. Tapi ukuran benar itu bukan dari hasil, tetapi dari kecocokan perasaan kita, kecocokan perbuatan kita dengan visi, dengan akidahnya gitu kan. Kan gitu diukurnya tuh. Jadi mau ndak mau, kita tidak bisa menghindari abstraksi itu. Meskipun memang abstraksi itu membutuhkan intelijensi. Ya, toh? Dan saya kira soal intelijensi itu bukan tidak bisa kita upayakan. Buat beli skincare aja kuat kok. Beli kuota aja sebulan berapa. Ya kan? Bisa kita upayakan. Bukan sesuatu yang sulit intelijensi itu. Apalagi kalau teman-teman sudah baca buku Transcending Level of Consciousness. Ini wajib beli juga nih. Bagi yang mau tumbuh cepat. Bahwa intelijensi dan rasionalitas itu bisa berkembang, muncul ketika emosi rendah berhasil ditransendensikan. Cepat ikut transendensi. Gitu loh. Maksudnya gitu. Ini kata Hawking ya. Dan itu saya amini gitu. Saya amini. Jadi ternyata intelijensi dan rasionalitas itu bukan efek samping dari nutrisi, dari produk yang viral misalnya. Ya kan? Tapi hasil dari proses apa? Ini kan proses melampaui kegelapan di level panca indera dan di level emosional gitu ya. Kegelapan itu. Itu poinnya gitu.
Jadi itu ya. Jadi ini penting sekali untuk dipahami bahwa tidak cukup kita hanya hasil, tetapi hasil itu kan ditentukan oleh motif, ya, oleh niat, oleh motif. Gitu. Ilaulah atau ilah anania gitu, misalnya begitu. Jadi kita tidak akan tahu bahwa jiwa kita itu memiliki kesombongan jika tidak, ya, jika tidak ditimbang sampai pada level ideologis atau secara epistemologis gitu. Nggak bisa ditimbang. Itu poin yang paling pokok. Jadi memang saya kira untuk Indonesia hari-hari ini yang dibutuhkan itu adalah apa namanya, membawa masyarakat untuk tidak sekali-kali menghindari proses abstraksi itu, karena itu menumbuhkan intelijensi. Ya, saya kira itu poinnya ya. Karena ini nanti saya jam 8 ada kelas di Rumi. Ini saya sudahi dulu. Yang penting kan voice-nya jelas gitu ya. Voice-nya jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi ya. Ditunggu aja jadwalnya di grup. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.